البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من هو صاحب النعل والوساد والمدharah? Siapa itu orang yang dikenal sebagai pengurus sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bantal serta alat untuk bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti ini juga termasuk dalam deretan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khusus ditugasi untuk mengurusi sendal, kemudian bantal dan alat untuk bersuci. Wal jawab Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Wa dalilu hadits Abi Darda radhiyallahu anhu: Alaysa indakum ibnu ummi abdin sahibun na'laini wal wisadi wal midharah? Al-hadits rawahu al-Bukhari. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah di sisi kalian itu ada ibnu ummi abdin? Yang dimaksud dengan ibnu ummi abdin adalah Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Sahibun na'laini, yaitu seorang yang ditugasi untuk mengurusi kedua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wisad, dan bantal, serta midharah, alat untuk bersuci. Wazan mif'alun, ya isim alat. Al-hadits. Dan ini keutamaan bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya masih serupa. Man huwa sahibu baglatih? Kemudian siapa orang yang ditugasi mengurus bighal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan bighal adalah hewan hasil perkawinan antara kuda dan keledai, jadinya bighal. Dari sisi pemanfaatannya sama seperti keledai, diperbolehkan ditunggangi. Tapi dari sisi halal dagingnya khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih hukumnya haram sebagaimana apa? Keledai peliharaan. Karena dikuatkan sisi keharaman yang ada padanya. Sebab persilangan antara kuda dan keledai peliharaan yang diharamkan, maka hasilnya dikuatkan sisi haram. Sebagaimana datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat yang ditugasi mengurus bighal Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Wal jawab Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Beliau adalah Uqbah ibnu Amir. Dzakarahu Ibnu Katsir fil fusul fi sirati Rasul. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Fusul,
ya fasal tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu min ahli siyar, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang mereka mengarang kitab-kitab sirah. Berikutnya masmu himarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah-faidah mudah. Nama siapa nama himar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab Ufair. Nah, jawabnya Ufair. Nama himar Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ufair. Nah. Wa dalilu haditsu Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan harokatnya. Radif yaitu apa? Membonceng. Dulu aku apa? Membonceng Nabi, orang yang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya radif. Dulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair, di atas seekor keledai yang dinamai Ufair. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi nama untuk tunggangan-tunggangan beliau, demikian pula barang-barang yang beliau miliki, pedang dan seterusnya beliau berikan nama. Contohnya khonifillah yang demikian ini kembali kepada fi'il mujarrad, perbuatan yang tidak sampai derajat sunnah. Buktinya hal tersebut tidak masyhur di kalangan para sahabat. Mereka berlomba-lomba atau bersegera untuk kemudian mengikuti hal tersebut. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lakukan dan beliau maksudkan untuk suatu ibadah, maka jelas ini sunnah. Daripada hal-hal yang beliau lakukan kembali kepada sekedar adah, sekedar kebiasaan beliau, tidak dikaitkan dengan maksud peribadatan, maka di sini para ulama rahimahumullahu taala berbeda pandangan apakah mencapai derajat sunnah atau tidak. Pembahasan itu bisa dilihat pada pembahasan usul kitab usulul fiqh. Dan seseorang apabila mencontoh itu dikarenakan saking cintanya pada Nabi, sehingga apapun yang beliau lakukan selama bukan merupakan kekhususan dia contoh karena kecintaan ini, maka dia mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kecintaannya. Nah, karena kecintaannya, bukan karena hal-hal tersebut masuk kategori sunnah. Seperti misalnya memanjangkan rambut atau kemudian hal-hal yang lain yang kembali kepada sifat-sifat tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelayan-pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertugas mengurus sendal, mengurus bantal dan mengurus alat bersuci. Kemudian yang bertugas untuk mengurus bigol. Di sini juga kita mengambil faedah khonifillah bahwasanya pembagian tugas bukanlah perkara yang kemudian diingkari. Pengaturan selama padanya tidak ada penyelisihan, sesuatu yang bagus. Sesuatu semakin teratur dengan baik, semakin teratur dengan baik, maka itu khair. Fulan sebagai petugas ini, fulan bertugas itu, dan seterusnya ditunjuk tanggung jawab masing-masing, maka itu perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Buktinya ini, Uqbah bin Amir khusus ditugasi
untuk mengurusi bigal Nabi, sehingga dikenal dengan sahibu baglah. Dan seterusnya. Nah, sehingga ikhwani fillah, pada sebagian yang mengkritisi, misalnya mengkritisi yayasan dikarenakan hanya sekedar adanya sekretaris misalnya, ada bendahara, ini keliru dalam mengkritisi. Nah, bukan dari sisi ini. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang batilnya bukan dari sisi itu, tapi dari sisi metodenya. Metode intikhabat, yaitu penetapan keputusan dengan voting. Ini tidak ada dalam syariat. Voting, tahu voting? Hah? Tahu Hudzaifah? Voting itu penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, ini diingkari dalam Islam. Tidak boleh menetapkan keputusan kok berdasarkan suara terbanyak. Kenapa? Karena al-haq diukur bukan dengan banyaknya suara. Ini yang menjadi landasan prinsip demokrasi. Dinamakan bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Intikhabat. Intikhabat. Intikhab. Intikhab itu pemilihan. Juga yang paling mendasar yang para ulama mengkritisi adalah dari sisi wala wal bara' dayyiq. Adanya wala dan bara' yang sempit. Yang ini sangat terlihat ketika masing-masing ikhwani fillah jam'iyah mereka berusaha untuk memperjuangkan jam'iyahnya sendiri-sendiri, sehingga membangun wala di atas jam'iyah. Nah, kalau ingin gambaran yang lebih nyata, ya partai-partai yang ada itu. Nah, maka yang tidak segan-segan mereka berusaha untuk menjatuhkan partai yang lain. Nah, bentuk hizbiyah yang sangat jelas ya kayak gitu. Nah, berpartai-partai. Ketika masing-masingnya, nah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini yang dilarang dalam Islam, dengan pelarangan yang sangat. Kenapa? Karena akan mencabik-cabik ukhuwah kaum muslimin dan akan memporak-porandakan persatuan kaum muslimin menjadi lemah. Dan ini metode orang-orang kufar yang harus kita sadari. Makanya kemudian ketika masuk dengan nama dakwah, jam'iyah bir untuk kebaikan, jam'iyatul khair, tidaklah masuk pada arena dakwah kecuali membuat perpecahan. Nah, munculnya Ihya'ut Turad, jam'iyah Ihya'ut Turad. Nah, senantiasa diiringi dengan perpecahan di kalangan salafiyun. Makanya para ulama memperingatkan dari sisi itu. Karena memang mereka ya untuk memecah belah salafiyun sehingga tercabik-cabik. Dan namanya duit, namanya uang, ya sudah. Sebagian menerima, sebagian tidak, mesti berpisah. Sebagian menerima, sebagian tidak, mesti berpisah. Demikian terus. Nah, makanya hati-hati dari metode-metode ini. Nasallallahu al-afiyah. Karena dakwah kalau sudah termasuki urusan dunia, ikhwan, urusan harta, maka biasanya yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi perpecahan. Wal'iyadzubillah. Baik, syahid dari pembahasan kita tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pelayan-pelayan yang tugasnya masing-masing. Ya, tugasnya khusus. Sehingga memberikan tugas khusus, memberikan mas'uliyah, memberikan kewenangan khusus. Fulan tugasnya ini, fulan tugasnya itu. Ini perkara yang masyru'. Naam, barakallahu fikum, alhamdulillah.
Man yaqra? Jami'. Ma yu'badu. Musbitanil ibadah. Musbitanil. Yarhamukallah. Dilancarkan ya. Wahyu sampai mana Wahyu? Saya biar seger minum jahe malah batuknya tambah gatel banget.